Coba deh bayangin, ada nggak sih sebuah sistem ekonomi yang bisa berjalan tanpa ada pemborosan sama sekali? Hari ini kita bakal kupas tuntas ide di baliknya, yaitu efisiensi pasar yang sempurna. Yuk kita mulai dengan pertanyaan yang gede banget. Gimana kalau setiap sumber daya yang kita punya, mulai dari jam kerja sampai bahan baku, dipakai dengan cara paling optimal? Bener-bener nggak ada yang sia-sia gitu. Tapi ini bukan cuma mimpi loh, para ekonom itu ternyata punya modelnya. Anggap aja kayak cetak biru arsitektur buat sebuah pasar yang ideal. Penasaran kan isinya apa? Yuk kita lihat. Oke, kita buka lembar pertama dari cetak biru kesempurnaan ini. Apa sih bahan-bahan utama yang bisa menciptakan efisiensi yang luar biasa ini? Jadi gini, di dalam model yang namanya persaingan sempurna ini, idenya tuh simple banget. Waktu perusahaan fokus cari untung, dan kita sebagai konsumen bikin pilihan yang paling cerdas buat diri sendiri, hasilnya malah jadi yang terbaik buat semua orang. Ajaib kan? Nah, yang namanya efisiensi itu ternyata ada dua jenis. Buat jadi sempurna, pasar harus jago di dua hal yang berbeda ini sekaligus. Dan kita butuh dua-duanya. Yang pertama, efisiensi produktif. Ini soal gimana cara kita bikin sesuatu. Bayangin aja pabrik pizza yang bisa bikin pizza super cepat dan murah. Keren kan? Tapi ada yang kedua, efisiensi alokatif. Ini soal bikin barang yang beneran dibutuhin. Ya percuma dong bisa bikin pizza pepperoni paling efisien sedunia kalau ternyata semua orang lagi pengennya pizza keju. Jadi, efisiensi produktif itu intinya satu, nggak ada pemborosan, titik. Perusahaan bikin barang dengan biaya paling rendah yang mereka bisa. Nah, kalau efisiensi alokatif, ini tugasnya mastiin barang yang dibikin itu tepat sasaran. Jadi nggak cuma murah, tapi juga emang barang yang paling diinginkan masyarakat. Terus, gimana caranya pasar tahu harus produksi seberapa banyak? Nah, disinilah muncul yang namanya prinsip Goldilocks. Nggak kebanyakan, nggak kedikitan, tapi pas. Gimana tuh cara kerjanya? Oke, kita pakai contoh pasar bunga ya. Titik pas itu tercapai waktu harga satu buket bunga sama persis dengan biaya marginalnya. Tunggu, apa itu biaya marginal? Gampangnya gini, itu biaya buat bikin satu buket bunga tambahan. Penting nih, bukan biaya rata-rata ya, tapi biaya untuk bikin unit yang selanjutnya. Sekarang coba kita uji. Gimana kalau pasarnya katakanlah bikin bunganya kedikitan? Ya jelas, kalau bunganya langka, orang bakal rela bayar lebih mahal kan? Harganya jadi lebih tinggi dari biaya marginalnya. Nah, ini tuh sinyal yang jelas banget buat pasar. Weh, kita mau lebih banyak bunga. Buat kita, nilai bunga ini lebih tinggi daripada biaya bikinnya. Oke, sekarang kita balik situasinya. Gimana kalau toko bunganya malah terlalu semangat, terus pasar jadi kebanjiran bunga? Nah, di sini ceritanya beda. Biaya buat bikin buket bunga yang terakhir itu, ternyata lebih mahal daripada harga yang mau dibayar orang. Artinya apa? Ya kita buang-buang sumber daya buat bikin sesuatu yang nggak terlalu diinginkan. Udah kelewatan batas. Jadi, secara teori, pasar bunga tadi tuh sempurna banget. Tapi, kita semua tahu lah ya, dunia nyata tuh jarang banget serapi itu. Nah, disinilah teori berhadapan langsung dengan kenyataan. Penting banget nih buat diingat. Model persaingan sempurna ini tuh cuma alat ukur. Anggap aja kayak penggaris yang lurus sempurna buat ngukur seberapa bengkok dan berantakannya pasar kita di dunia nyata. Soalnya, dunia nyata itu jauh lebih ribet. Ada perusahaan monopoli yang seenaknya nentuin harga, ada polusi yang ongkosnya nggak pernah dihitung, ada ketimpangan pendapatan yang bikin daya beli beda-beda, dan seringnya kita nggak punya info lengkap waktu mau beli atau jual sesuatu. Nah, semua masalah ini nggak ada di cetak biru yang sempurna tadi. Nah, terus buat apa dong kita pusing-pusing mikirin model sempurna yang nggak nyata ini? Ternyata justru karena nggak nyata itu, model ini jadi super berguna. Bingung? Coba kita lihat buktinya. Di ladang jagung. Coba deh, perhatikan data ini. Ini dari para petani di North Dakota. Di tahun 1972, lahan jagung mereka cuma segini. Terus, lompat 4 dekade kemudian, lihat deh apa yang terjadi. Gila kan? Ledakannya luar biasa. Luas lahannya meroket, hampir 10 kali lipat. Pertanyaannya, apa yang bikin ada perubahan segede ini? Jawabannya ternyata simple. Harga, persis kayak di cetak biru kita tadi. Waktu harga gandum dan jagung jadi mirip-mirip, para petani langsung hitung-hitungan.
Mereka sadar, wah mending nanam jagung, hasilnya lebih banyak. Itu keputusan bisnis yang jauh lebih cerdas. Dan lihat, pasar itu merespon sinyal harga dengan begitu kuatnya, sampai-sampai secara harfiah pemandangan alamnya berubah. Ladang gandum jadi ladang jagung, persis seperti yang diramalkan oleh teori. Dan disinilah letak kekuatan sebenarnya dari cetak biru tadi. Justru dengan tahu seperti apa pasar yang sempurna itu, kita jadi punya patokan, kita jadi punya alat buat ngukur dan benerin dunia nyata kita yang ya jauh dari sempurna. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apa kita bisa jadi sempurna, tapi seberapa dekat kita bisa menuju ke sana.